Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya adalah calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nama saya Jalimin Suryono SST. Saat ini saya sebagai guru teknik mesin di SMK Negeri 6 Buton Utara. Kali ini saya akan memaparkan tugas modul 1.1 demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ayo kita saksikan bersama-sama. Siapakah Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang merupakan pelopor pendidikan nasional di tanah air. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 3 Juli tahun 1922, beliau mendirikan Sekolah Taman Siswa, yaitu sebuah lembaga pendidikan yang memberikan akses pendidikan kepada masyarakat luas tanpa memandang status sosial. Beliau juga merupakan tokoh pergerakan Indonesia yang gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Ki Hajar Dewantara diakui sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, dan buah pikir beliau memberikan kontribusi yang besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Beberapa filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang menjadi dasar pendidikan di Indonesia saat ini antara lain adalah: yang pertama, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau onderwijs adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan atau opvoeding adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, dasar pendidikan yang menuntun. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya, guru hanya dapat menuntun anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun kodrat anak, guru diibaratkan sebagai petani, sedangkan anak bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam, yang membutuhkan perlakuan yang baik mulai dari menanam hingga panen agar dapat menghasilkan jagung yang berkualitas. Dalam proses menuntun juga, guru sebagai pamong yang menuntun anak agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang ketiga, kodrat alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan bentuk dan sifat lingkungan di mana peserta didik berada, yaitu guru hendaknya menuntun murid sesuai dengan karakteristik wilayah di mana murid berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yaitu cara mewujudkan hidup dan penghidupannya hendaknya sesuai dengan asas kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Kodrat zaman berkaitan dengan soft skill atau keterampilan abad 21 yang harus dimiliki, namun tetap memperhatikan pengaruh luar secara global, menyaring budaya luar dengan menguatkan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Filosofi yang keempat, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Dapat diartikan juga sebagai perpaduan cipta atau kognitif, karsa atau afektif dalam menghasilkan sebuah karya atau psikomotor. Dan yang kelima adalah ing ngarso sung tulodo ing madyo mangung karso,
tuturi handayani. Artinya, di depan menjadi teladan, di tengah menjadi penyemangat, dan di belakang menjadi pendorong. Filosofi inilah yang menjadi jiwa dari pendidikan nasional Indonesia saat ini. Sebagai pendidik, hendaknya mampu menjadi contoh dan teladan yang baik bagi murid-muridnya. Kemudian mampu menjadi penyemangat saat murid-muridnya dalam keadaan lemah ataupun terpuruk, serta menjadi pendorong bagi murid-muridnya untuk mencapai kodratnya dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Lalu bagaimana implementasi dari filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut di sekolah? Untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah, maka penting memahami prinsip-prinsip dasar pendidikan yang telah diletakkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai jiwa dan roh pendidikan nasional Indonesia saat ini. Berikut ini adalah beberapa implementasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara di SMK Negeri 6 Buton Utara. Pendidikan karakter, seperti upacara bendera setiap hari Senin, pelatihan dasar kepemimpinan bagi peserta didik, kegiatan pramuka, menanamkan nilai-nilai peduli terhadap sesama, dan lain-lain. Selanjutnya adalah menanamkan jiwa gotong royong, seperti bekerja bakti bersama-sama guru dan siswa setiap hari Jumat, dan menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama. Selanjutnya adalah pendidikan lewat kearifan lokal dan budaya. Antara lain adalah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan lomba tari dan seni, baik di tingkat kecamatan maupun tingkat daerah. Kemudian menanamkan jiwa wirausaha bagi peserta didik dengan membentuk koperasi sekolah yang sepenuhnya dikelola oleh peserta didik yang bertujuan sebagai wadah untuk belajar mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah mereka peroleh, melakukan kegiatan praktik kejuruan dan praktik kerja industri baik di daerah Buton Utara maupun di luar daerah Buton Utara. Lantas, apa saja tantangan yang dihadapi di dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah saya? Kondisi lingkungan seperti infrastruktur jalan, sarana dan prasarana, ketersediaan peralatan praktik kejuruan, kualitas jaringan internet, kompetensi yang dimiliki oleh guru yang belum merata, sehingga metode pembelajaran yang digunakan masih berpusat kepada guru. Kemudian, solusi apa yang dapat dilakukan? Dengan memaksimalkan segala potensi yang ada, serta dapat menggunakan alam sekitar, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah termasuk masyarakat, mengajak rekan-rekan guru untuk terus mengasah kemampuan, dengan mengikuti berbagai pelatihan dan webinar, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh lembaga swasta. Dengan demikian, pembelajaran yang berpihak kepada murid dapat diimplementasikan dengan baik, serta mampu menghasilkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari wujudkan sekolah menjadi tempat yang menyenangkan dan inspiratif bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan dengan mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara, lingkungan sekolah dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.